Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur pada sore hari ini kita masih boleh dapat berkumpul umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan yang kita telah dipersatukan di tengah-tengah jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya Faidan Isihotang sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Natal kita di tempat ini pada tahun ini. Kami segenap panitia dan juga para hamba Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan harapan yang daripada Tuhan Yesus menyambut daripada Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di tempat ini. Kita semua yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah dipilih dan menjadi bangsa umat kepunyaan Tuhan, kita semua pada malam hari ini dikumpulkan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala kemurahan Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan boleh tercurah bagi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, sehingga di dalam kesatuan kita, keselarasan kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita nanti boleh didapati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi umat-umat yang menjadi umat penyembah, menjadi umat-umat Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada nama Tuhan daripada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, pada sore hari ini kita akan memulai acara ibadah kita. Mari kita semuanya boleh senantiasa menyatukan hati kita, pikiran kita, roh kita di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatunya yang kita bawa dengan penuh pengharapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, terlebih pada saat hari ini kita menyambut hari kelahirannya. Biarlah kita semua menyambutnya dengan sukacita, dan kami segenap panitia Natal dan juga Gereja Pentakosta Indonesia mengucapkan selamat datang dan selamat Natal bagi kita semua anak-anak Tuhan dan umat-umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian sambutan dari saya. Biarlah acara ibadah kita boleh berjalan dengan semestinya, dan Tuhan Yesus yang tetap kita tinggikan, Tuhan Yesus yang kita muliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan menyerahkan kepada pembawa acara, hambanya Bapak Christian Nainggolan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Pada saat hari ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang telah membawa keselamatan, membawa kemenangan bagi setiap kita yang mau taat, yang mau setia, yang mau percaya kepadanya. Pada saat sore ini pun kita mau sungguh datang membawa persembahan kita, puji-pujian kita yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya kita datang dengan segala ketulusan, kita datang dengan sukacita, hingga setiap puji-pujian penyembahan kita menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kita percaya, oleh karena kasih Bapa, oleh karena kemurahannya, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal hingga kita boleh memperoleh keselamatan. Sebelum kita memulai, saya bacakan tata ibadah kita pada saat sore ini. Setelah doa pembukaan, doa penyerahan, kami mengundang Ibu Guru Ervinaria Sejabat, dan nanti ada persembahan pujian melalui anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Baik nanti firman Tuhan yang pertama dan kedua, dan persembahan pujian pemuda-pemudi remaja, firman Tuhan ketiga dan firman Tuhan keempat melalui ragam bahasa. Dan nanti ada sesi penyalahan lilin, kita boleh merenungkan setiap kemurahan Tuhan. Dan nanti firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Simpua Hendi Sihotang, dan doa firman Tuhan nanti oleh hambanya Bapak Evangelis Freddy Syagian. Kita mau menyembah, kita angkat penyembahan bagi Tuhan. Lihat langit terbuka. Biarlah sungguh semakin dekat waktu Tuhan yang menjadi tema gereja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita mau sungguh menjadi kesukaan kita saat kita boleh melihat langit terbuka, kemurahannya dicurahkan, sayap kemuliaannya
diberikan bagi setiap kita yang sungguh percaya padanya. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, dinyatakan. Mari kita nyanyikan kudus. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Berdiri, kita angkat penyembahan bagi Tuhan, sebab Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai. Bagi Dialah segala puji-pujian kita, bagi Dialah segala penyembahan kita, sebab Dia besar, Dia mulia, Dia sungguh luar biasa.
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini kami Gereja Pentakosta Indonesia. Bila kiranya mohon maaf atas pelayanan yang mungkin kurang berkenan. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai gerejanya terus berkembang hingga di tahun mendatang kita boleh lebih lagi memiliki tempat yang luar biasa untuk kita memuji, untuk kita menyembah nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, pujian sukacita. Dia lahir untuk kami, sungguh Dia Yesus yang telah lahir untuk kita semua. Dia mati menyelamatkan setiap kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, biar kita sungguh boleh layak di hadapannya masuk dalam kerajaan-Nya. Biarlah saya persilakan Bapak Ibu untuk turun kembali. Yesus
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berikut adalah firman tentang penciptaan itu. Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam bentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra daya, dan Allah layang-layang di atas permukaan air. Puji Tuhan. Menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan ke alam layang-layang di atas permukaan air. Puji Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Liturgi kedua tentang manusia jatuh dalam dosa. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daun. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Buah itu nanti kamu mati. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu antara yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Manakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku merasa takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. firman-Nya, Siapa yang telah memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang telah melarang kau makan itu? manusia itu menjawab, Kemudian kau makan di sisiku, dialah yang membagi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita.
Memasuki ketiga, nubuatan para nabi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan! Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berikut adalah nubuatan para nabi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dunia, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersesudahan di atas bangsa Daud, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak pernah berbuat salah dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan diperpanjang, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Suatu dinas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lagi ditanggung-Nya, dan kesesaran kita lagi dipikul-Nya. Padahal kita mengira Ia kena pukul, kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ia diremukkan oleh karena kesalahan kita, Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada Dia, dan oleh bilur-bilurnya kita beroleh keselamatan. Nubuatan Nabi Yesaya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan bangsa Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nubuatan Nabi Mika. Engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang pembinaannya sudah sejak berbakala sejak dahulu kala. Nubuatan Nabi Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, dirama terdengar ratapan tangisan yang pahit, pedih. Rahel menangisi anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nubuatan Nabi Zefania. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersoraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel
yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak takut kepada malapetaka lagi. Mazmur Daud. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, dan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas gibaku. Nubuatan Nabi Amos. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Nubuatan Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandangi dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung pada waktu musim panas dan pada waktu musim dingin, dan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya! Haleluya! Kata Resna anak Allah kau, alam dunia karang kanse marengangi pertana sesetau. Supaya cepat orang sepercaya keselararan tak nemoa salaka tapi andi bagi selanjut. Bahasa Makassar. Nasal tangdi nakumana dudune Allah Ta'ala rupa tanah rilino segena napasarena ana sitautar selanda inay-nay taperina tahu nalapan paksa alena tangga di kadenasa si tujuan nara siagang naniala. Bahasa Jawa. Awit dari Gusti Allah Anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrake kang putra ontang anting, supaya saben kang percaya marang penyenengane aja nganti nemu kerusakan, nanging duwenana urip langgeng. Bahasa Batak. Ai songkong ondo hulung diruhu di hadapi batu abdi blok olah tu anatu sasada idirehon asa unak nabu banu angkan na kosea di ibarat asa hakuluan dosa ilena di udara. Bahasa Minangkabau. Karena baito gadang kasih Allah pada duniaku, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tumbuh itu supaya saprok uratnan picayu kepadonyo indah binasu melainkan baroleh hidup nan kata. Bahasa Indonesia. Dan begitu besar kasih Allah akan bumi ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya.
sudah datang ke dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud yang akan menerangi dunia ini. Haleluya. Anak kecil, anak kudus. Bintangmu gemerlap, kamu aku datang ya Tuhanku. Bersembayang di
akhir kitab Maleakhi semuanya bagaimana mengisyaratkan bahwa akan datang Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dosa yang membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi hilang. Matius pasal 2 akan kita baca sebentar. Ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 18. Sebelumnya saya beritahukan kepada Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, lewat ibadah Natal ini besok juga akan diadakan ibadah di tempat ini tanggal 25 Desember 2020. Kita akan adakan mulai pukul 9 dan nanti di akhir ibadah kita akan adakan doa khusus. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang memiliki masalah, persoalan, barang siapa yang memiliki beban, mari datang kepada Tuhan. Nanti para hamba Tuhan di sini akan berdoa, membantu setiap sedang jemaat, menumpangkan tangan dan mengoleskan minyak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan besar sangat kuasanya. Dikatakan firman Tuhan, jika orang itu bagaimana minta kesembuhan, maka orang itu akan menjadi sembuh. Mari datang besok kembali ke tempat ini, berbondong-bondong kita untuk mengangkat segala pujian dan hormat kita kepada Tuhan. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu baca ayat yang ke-ganjil. Perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini adalah bagaimana firman Tuhan yang disampaikan Injil Matius. Ada suatu kejadian yang ajaib di kandang yang hina, bagaimana untuk menggenapi segala sesuatu yang Tuhan sampaikan baik oleh Musa, baik oleh para nabi, baik seluruh saksi Tuhan tentang datangnya Sang Juru Selamat. Dan tiba saat dalam penggenapan itu, ketika pada saat malaikat Gabriel mengatakan kepada seorang wanita suci dan kudus, dikatakan bahwa engkau akan mengandung daripada buah Roh Kudus. Ini adalah melambangkan bagaimana kesiapan hidup kita, terutama kaum pemuda dan pemudi. Sudah siapkah untuk menjadi alat kerajaan Allah? Sudah siapkah dipakai sebagai salur berkat Tuhan ketika Tuhan mau memperlengkapi hidupmu? Kalau Tuhan memakai Maria, tentu Tuhan tidak salah pilih terhadap seorang pribadi yang kudus dan suci. Termasuk juga dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Kalau sudah jauh-jauh hari Tuhan akan katakan bahwa sesungguhnya dari tumbuh Lisai ataupun dari keturunan Daud, tunas Daud yang akan menjadi tempat, ataupun keturunan daripada Daud yang akan menjadi, yaitu tempat bagaimana Sang Mesias akan datang. Dimulai dari Yakub pada saat memberkati Yehuda. Dikatakan kepada Yakub ketika pada saat dia dalam masa penghabisan hidupnya, hai Yehuda, pemerintahanmu tidak akan pernah berhenti sampai dia yang datang. Makanya dalam kitab Wahyu, pada saat kitab nama terakhir itu pertama dibuka, kitab suku Yehuda menjadi yang pertama menggantikan posisi Ruben. Banyak keturunan daripada Yehuda, banyak keturunan daripada Raja Daud yang melahirkan Salomo dari buah kandung Batseba, sampai dengan terus keturunan daripada Rehabeam dan seterusnya. Tetapi pemilihan Tuhan kepada Yusuf, seorang tukang kayu yang merupakan seorang murni keturunan Yehuda, tidak mungkin salah pilih, sebab Tuhan pasti memilih orang yang kudus, orang yang layak bagaimana untuk menggenapi seluruh hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh para nabi melalui Yusuf dan melalui Maria. Sudahkah kita bagaimana hidup kudus untuk mempersiapkan Tuhan? Kalau Wahyu dikatakan dalam Wahyu pasal 3, aku mengetuk pintu,
Barang siapa yang membukakannya, aku akan segera masuk dan aku akan duduk bersama-sama dengan dia. Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat kerajaannya, bahwa Tuhan mau memakai hidup kita di akhir zaman ini? Dikatakan firman Tuhan, ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pandai, yang diberikan oleh Tuhan suatu lentik yang tidak bisa bagaimana dimiliki orang-orang. Kemudian dia melihat bintangnya di timur, bagaimana ketika mengikuti bintang itu dalam perjalanan itu, kita melihat bagaimana seorang Majus dari timur kemudian datang ke kandang yang hina mengalami penunjukan daripada bintang di timur. Mungkin perjalanan tidak mungkin seindah sekarang, kalau sekarang sudah Hidup
kita dengan malam-malam. Biar Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada pada malam ini Tuhan. Kami Tuhan membawa ada persoalan, ada pergumulan. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami datang. Kami membawa kepada-Mu. Kami membawa ulukan tangan-Mu yang ajaib. Ulukan tangan-Mu yang kudus itu. Untuk menjaga setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan semua macam kami. Bangkitkan jiwa kami Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Kami berjalan sendiri. Kami mau Tuhan. Saya Tuhan. Kami yang bisa dengan kita. Kami yang bisa Yesus. Kami Bapak. Supaya Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Mulai dari anak kecil. Pemuda pemudi remaja. Kami bersama Bapak. Engkau menyelamatkan setiap hati yang kami harapkan. Oh Bapak. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami percayai. Yang selalu menjadikan surga itu. Mari Bapak. Saya akan bertanya. Dengan kami Tuhan. Dengan Bapak. Saya akan bertanya. Firman Tuhan yang siap berkenan. Bukan kau Bapak. Firman Tuhan sesuatu. Bukan berkuasa Tuhan Yesus. Berkuasa Bapak. Bangsa Bapak. Oh Tuhan. Menghancurkan segala rasa takut. Menghancurkan segala Bapak. Tuhan. Bersyukur kami kami. Dan bangun kami Tuhan Yesus. Sehingga Bapak. Ketika kuasa-Mu maka Dia akan hadir. Sembari maka Dia akan turun tangannya. Mari kita tutup menghadap kita doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini sampai mereka Tuhan akan kembali untuk kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan.